Akhir-akhir ini tuh gue kepikiran kenapa sih Roblox bisa gede banget. Padahal gamenya gitu-gitu aja. Sampai pada akhirnya gue nyobain game itu. Gue jadi paham kalau Roblox itu bukan sebuah game biasa aja, tapi udah jadi ekosistem ekonomi digital sendiri. Di akhir tahun 2024 kemarin, rata-rata ada 85,3 juta orang yang login tiap hari. Gila nggak? Mereka semua ini ngabisin waktu total 18,7 miliar jam dalam 3 bulan doang. Dan dari semua aktivitas itu, Roblox bisa bayar hampir $1 miliar ke para kreatornya di tahun 2024. Naik dari $741 juta di tahun 2023. Jadi pertanyaannya, apa sih rahasianya? Kenapa platform ini bisa sepopuler ini dan terus bertahan? Nah, di video kali ini kita bakal ngebongkar habis-habisan strategi jenius di balik Roblox. Ini bukan cuma karena satu game yang viral, tapi ada sebuah mesin yang dirancang dengan sangat cerdas. Ada 3 gear utama yang saling nyambung dan bikin Roblox terus berputar makin kencang. Pertama, lautan konten buatan pengguna yang gak ada habisnya. Kedua, lingkungan sosial yang rekat banget yang bikin main game jadi kayak nongkrong bareng. Dan ketiga, ekonomi kreator yang ngasih insentif gede, bikin orang-orang biasa jadi developer profesional. Kombinasi ketiga gear ini bikin Roblox punya competitive advantage yang susah banget ditembus sama kompetitor lain. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, kita perlu mundur sedikit buat ngerti asal-usulnya. Cerita Roblox nggak dimulai dari sebuah garasi di Silicon Valley dengan ide bikin game, tapi dari sebuah perusahaan software pendidikan di akhir tahun 80-an. Jadi ada 2 orang jenius di balik Roblox, namanya David Baszucki dan Eric Kessel. Jauh sebelum Roblox ada, mereka pernah membuat perusahaan bernama Knowledge Revolution. Perusahaan ini fokus bikin software edukasi. Produk andalan mereka adalah Interactive Physics, sebuah program yang ngebiarin para siswa bikin eksperimen fisika 2 dimensi di komputer. Dari sinilah bibit Roblox muncul. Baszucki sadar kalau hal yang paling keren dari Interactive Physics bukanlah saat para siswa ngerjain soal, tapi saat mereka mulai mainin software itu. Mereka bikin mobil tabrakan, gedung runtuh, dan berbagai simulasi kreatif lainnya yang lebih mirip mainan daripada alat belajar. Dari situlah ide besarnya lahir. Gimana kalau kita bikin sebuah platform 3D yang ngasih kebebasan penuh bagi penggunanya untuk membangun apapun yang mereka mau. Dengan visi ini, Baszucki dan Kessel mulai bekerja. Pada tahun 2004, prototipe awal lahir dengan nama Dynablocks. Tapi seiring proses perkembangannya, Baszucki dan Kessel akhirnya menggabungkan kata robots dan blocks dan disingkat menjadi nama dari sebuah brand raksasa yang lagi booming banget, Roblox. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Lo harus paham kalau Roblox itu pada dasarnya bukan sebuah game. Bingung nggak? Maksudnya gini, Roblox itu lebih tepat disebut sebagai platform game online dan sistem pembuatan game. Mereka bahkan nyebut diri mereka Imagination Platform, tempat jutaan experience atau pengalaman buatan pengguna hidup. Ini bedanya sama developer game biasa. Kalau developer lain bikin dan rilis beberapa judul game, Roblox justru nyediain infrastrukturnya. Kayak kanvas kosong terus mereka ngebiarin komunitas globalnya yang jadi developer. Ini model bisnis yang menurut gue sangat brilian. Terus banyak orang yang ngebandingin Roblox tuh sama Minecraft karena mungkin mereka sama-sama kotak kali ya. Tapi sebenarnya cara paling gampang buat ngertiin Roblox itu bukan dengan ngebandingin sama game lain. Tapi Roblox ini lebih mirip sama YouTube. Ya, YouTube. Serius, coba pikirin deh. YouTube kan nyediain platform dan alatnya, tapi konten videonya dibikin sama siapa? Sama kita semua, para kreator. Nah, Roblox itu persis kayak gitu. Roblox nyediain panggung dan alat-alatnya, yaitu Roblox Studio, sementara konten-kontennya dibuat sepenuhnya sama komunitas Roblox. Jadi Roblox itu panggungnya, bukan aktornya. Kreativitas di Roblox itu ada di level pengembangan game itu sendiri. Kreator di Roblox bukan cuma ngebangun rumah di dalam game. Mereka itu ngebangun game-game baru dari nol. Mereka bikin mekanik baru, tujuan baru, genre baru, semuanya pakai toolset lengkap bernama Roblox Studio. Perbedaan mendasar inilah yang bikin Roblox bisa punya variasi konten yang gila-gilaan, yang gak mungkin bisa ditiru sama satu game doang, sedalam apapun game itu. Saking banyaknya konten, di Juli 2020 aja ada lebih dari 20 game buatan user yang udah dimainin lebih dari 1 miliar kali. Dan ada lebih dari 5.000 game yang udah dimainin lebih dari 1 juta kali. Ini nunjukin ada pasar buat semua jenis game. Dari yang super populer sampai yang super aneh dan spesifik niche. Bayangin aja ada lebih dari 4,2 juta developer aktif di platform ini.
Artinya, setiap hari lu buka Roblox, pasti ada game baru buat dicoba. Lu nggak akan pernah bosan. Mau main game apa? Game role playing ada, game horror ada, game tower defense ada, game tembak-tembakan ada juga. Sampai lu mau uji kesabaran di game ini juga ada. Coba sebutin satu perusahaan mana yang bisa bikin game sebanyak dan seberagam ini. Nggak ada. Sistem ini juga pinter banget. Perilaku pemain kayak berapa lama mereka main dan di mana mereka ngabisin Robux, jadi data real time buat para kreator. Jadi ada feedback loop yang kuat banget. Developer yang bikin game yang disukain komunitas bakal langsung dapat hadiahnya. Mereka bisa cepat beradaptasi sama tren dan kemauan pemain. Makanya game-game viral bisa muncul secara organik, murni karena pilihan pemain. Contohnya yang akhir-akhir ini lagi viral banget. Game Grow a Garden yang tiba-tiba ada 21 juta orang main dalam satu waktu. Game kayak PUBG aja yang terkenal banget, peaknya cuma 3 juta pemain. Jadi sebenarnya apa sih yang ngebuat game ini rame banget? Kita masuk ke bagian kedua. Gear kedua dari mesin Roblox adalah faktor sosialnya. Roblox itu dari awal dirancang bukan cuma buat main, tapi buat interaksi sosial. Mereka secara eksplisit memposisikan diri sebagai platform co-experience, tempat lo bisa berimajinasi, bersosialisasi, ngobrol, main, berkreasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain dalam banyak cara. Lapisan sosial ini bukan tempelan, tapi fungsi inti yang jadi pengalih engagement dan retensi bagi orang-orang. Pas lu join, lu bikin avatar yang bisa di-custom. Punya profil kayak media sosial yang nampilin teman, grup, dan bahkan achievement lu. Fitur kayak daftar teman, pesan pribadi, dan chat di dalam game itu jadi pusat pengalaman bermain dari player-player Roblox ini. Ini yang ngubah gameplay yang harusnya sendirian jadi aktivitas sosial bareng temen lu. Lu bisa mabar sama temen lu atau nemu temen baru di sini. Apalagi, Roblox bisa dimainin di hampir semua device, dari HP, konsol, sampai VR. Jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa mabar karena beda device. Pentingnya faktor sosial ini bukan cuma omong kosong, tapi bisa diukur. Data internal Roblox nunjukin bahwa sesi main bareng temen atau co-play itu rata-rata 1,9 kali lebih lama daripada main sendirian. Ini social multiplier yang jadi bukti nyata kalau fitur sosial adalah pendorong utama engagement di platform ini. Makin lama orang main, makin besar kesempatan buat monetisasi, yang artinya makin cuan buat Roblox dan para kreatornya. Oke, sekarang kita ngomongin duit. Gimana caranya Roblox nyetak duit dari semua ini? Jawabannya ada di sebuah sistem ekonomi virtual yang canggih banget. Mereka pakai model freemium, lu bisa join dan mainin mayoritas game di sana secara gratis. Ini strategi yang sebenarnya udah banyak dipakai buat narik user ya. Makanya penggunanya bisa sampai 85,3 juta per hari. Begitu lu masuk, lu bakal kenalan sama Robux, mata uang virtual di dalam Roblox. Semua transaksi di sini ya pakai Robux, dari mulai beli baju buat avatar sampai beli game pass atau skill di dalam game. Sumber pendapatan utama Roblox ya dari jualan Robux ini. Biar lu makin sering belanja, mereka juga punya layanan langganan namanya Roblox Premium. Lo bayar bulanan, dapat tunjangan Robux, item eksklusif, diskon, dan bisa trading item sama sesama anggota premium. Ini ngebangun aliran pendapatan yang stabil dan bikin pengguna makin loyal. Salah satu kuncinya ada di program yang namanya Developer Exchange atau DevX. Program inilah yang jadi jembatan antara dunia virtual dan dunia nyata. Lewat DevX, para kreator bisa nukerin Robux yang mereka dapat jadi duit beneran. Tanpa DevX, Robux cuma bakal jadi mata uang mainan. Dengan DevX, Roblox jadi mesin penghasil cuan yang beneran nyata. Total duit yang dibayarkan ke kreator-kreator ini, pertumbuhannya juga nggak main-main. Dari 741 juta dolar di 2023, jadi sekitar 923 juta dolar di 2024. Sejak 2018, totalnya itu udah nyampe 3,3 miliar dolar. Lu juga harus tahu kalau yang ngasilin duit banyak adalah game yang paling sering dimainin sama player, dan ada banyak game juga yang gak ngehasilin duit atau flop. Ini nunjukin betapa kompetitifnya platform ini. Kesempatannya ada, tapi gak mudah. Lu harus bisa game yang bener-bener bisa buat player lu ketagihan. Faktor terakhir yang jadi roket pendorong Roblox adalah momen yang tepat dan ekosistem pendukungnya. Yang pertama adalah efek COVID. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 mengubah segalanya. Sekolah tutup, lockdown di mana-mana, orang-orang tuh butuh hiburan dan koneksi digital. Roblox yang ada di persimpangan antara game dan media sosial ini jadi tempat yang sempurna banget. Pengguna aktif harian melonjak dari 19,1 juta di akhir 2019
jadi 33,4 juta di pertengahan 2020. Roblox bukan lagi cuma tempat main game, tapi jadi ruang virtual untuk interaksi sosial. Tempat anak-anak bisa ngerayain ulang tahun virtual dan tetap nongkrong sama teman-temannya. Di saat yang bersamaan, muncul hubungan simbiosis mutualisme antara Roblox dengan para influencer di YouTube dan TikTok. Mereka ini jadi kayak pasukan marketing gratis buat Roblox, yang terus-terusan nunjukin game-game baru dan bikin orang penasaran buat nyoba. Jumlah penayangan konten terkait Roblox di media sosial meledak. Dari 2,5 miliar views per bulan sebelum pandemi, jadi 2 kali lipatnya. Satu lagi tren paling penting adalah demografi. Di tahun 2024, 60% pengguna aktifnya berumur 13 tahun ke atas, dan 44% bahkan berumur 17 tahun ke atas. Kelompok umur 17-24 tahun jadi demografi dengan pertumbuhan tercepat. Kenapa bisa gitu? Karena Roblox berhasil mempertahankan penggunanya. Anak yang mulai main di umur 10 tahun, pas dia remaja seleranya pasti berubah kan? Tapi ini kerennya Roblox. Konten di Roblox juga ikut menua bersama para player-player ini. Karena apa? Banyak kreator yang juga dari generasi yang sama, bikin game-game yang lebih kompleks dan dewasa dan masih relate sama generasi mereka. Identitas digital, item virtual, dan yang paling penting lingkaran pertemanan yang udah dibangun bertahun-tahun bikin mereka susah pindah ke lain hati. Jadi kesimpulannya apa? Popularitas Roblox itu bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi yang sangat matang. Sebuah platform bukan cuma sebuah produk. Ekosistem kreator yang terbuka buat siapa aja, ekonomi nyata yang ngasih insentif buat berkarya. Jaringan sosial yang bikin ketagihan dan kemampuan buat diakses di mana aja. Semua ini menciptakan mesin pertumbuhan yang sepertinya belum akan melambat dalam waktu dekat. Gimana menurut lo? Apakah lo salah satu dari 85 juta pengguna harian itu? Atau lo bahkan salah satu kreator yang nyoba peruntungan di sana? Coba deh share menurut lo apa sih yang spesial dari Roblox ini?